Media Jepang serta Cina kompak sebut timnas Indonesia paling berbahaya. Bek kiri jadi posisi paling panas di timnas Indonesia. Marten pas OTW ke Bahrain, kiper Dalla segera gabung timnas Indonesia. Kekuatan bertambah, Mads Hilger dan Eliano Renders gabung timnas Indonesia di Bahrain. Jai Idzes bek paling aman di timnas Indonesia. Dalam perkembangan terbaru menuju kualifikasi Piala Dunia, nama timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Media dari Jepang dan Cina kompak menyebutkan bahwa timnas Indonesia adalah tim paling berbahaya di grup C. Grup ini terdiri dari tim kuat yang 2 diantaranya sudah berpengalaman di ajang Piala Dunia. Namun menariknya perhatian terbesar media Jepang dan Cina justru terpusat pada Indonesia. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Football Channel, disebutkan bahwa timnas Indonesia menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Media Cina Sohu menjelaskan bahwa naturalisasi yang dilakukan Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, tetapi juga menyuntikkan lebih banyak pengalaman internasional ke dalam skuad. Pemain-pemain yang dinaturalisasi berhasil memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Sohu juga membandingkan program naturalisasi yang diterapkan oleh Cina dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam ulasan mereka, Sohu menyebutkan bahwa kebijakan naturalisasi di Cina sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan. Sebaliknya, Indonesia berhasil memanfaatkan kebijakan tersebut dengan optimal. Program naturalisasi Indonesia dinilai jauh lebih efektif karena diiringi dengan peningkatan kualitas kompetisi domestik dan pengalaman bermain di turnamen internasional. Puncak dari perhatian media asing ini datang ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tim besar yang memiliki segudang pengalaman di Piala Dunia. Bahkan Football Channel menyoroti bahwa mentalitas bertanding para pemain Indonesia kini telah meningkat pesat di bawah arahan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil membawa semangat juang dan disiplin tinggi yang membuat Indonesia tak lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara besar. Lebih lanjut, Football Channel mengakui bahwa selama ini perhatian mereka lebih banyak tertuju pada Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang paling berbahaya. Namun dengan penampilan yang konsisten dan solid dari timnas Indonesia, mereka kini mulai menyadari bahwa ancaman sebenarnya justru datang dari tim Garuda. Gelombang naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia memang membawa banyak pemain baru. Namun meskipun jumlah pemain bertambah, persaingan di lini belakang justru terbilang minim. Salah satu pemain yang bisa dikatakan paling aman posisinya adalah Jai Idzes, bek tengah yang baru saja ditunjuk menjadi kapten timnas Indonesia. Jai Idzes tampaknya tidak akan tergeser dari posisinya kecuali ia mengalami cedera. Pemain ini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan timnas. Saat bermain di klubnya Venezia FC, Idzes biasanya ditempatkan di posisi bek kiri dalam formasi 3 bek sejajar. Namun ketika membela timnas Indonesia, ia ditempatkan sebagai bek tengah dalam formasi yang sama. Idzes memiliki kemampuan yang sangat baik sebagai bek tengah. Ketangguhannya dalam bertahan serta kemampuannya membaca permainan membuat pelatih Sintayong tampaknya tak akan menggantikan dia. Bahkan meskipun ada Mads Hilger, posisi Idzes tetap aman. Kehadiran Hilger menambah kekuatan di lini belakang, tapi peran Idzes tetap dibutuhkan sebagai bek utama. Bukan hanya Hilger, Jordi Amat yang sudah pulih dari cedera juga akan kembali masuk ke dalam skuad. Namun meskipun Amat sudah siap bermain, sepertinya itu tidak akan mengancam posisi Idzes. Pengalaman dan kualitas Idzes sebagai bek membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Mads Hilger dan Eliano Renders akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri di Bahrain. Kedatangan mereka semakin memperkuat skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi laga penting melawan Bahrain.
Rombongan timnas Indonesia berangkat dari Jakarta pada Minggu, namun tidak semua pemain langsung bisa terbang bersama. Hilger dan Renders adalah dua pemain yang baru menyusul ke Bahrain karena keduanya masih harus membela klub masing-masing di Belanda. Setelah menunaikan tugas di klub mereka, Hilger dan Renders langsung terbang menuju Bahrain. Pada Senin mereka tiba di tempat pemusatan latihan timnas Indonesia dan langsung disambut dengan hangat oleh rekan-rekan satu tim. Asnawi Mangkualam bahkan mengabadikan momen kedatangan mereka di hotel dan membagikan kehangatan tersebut kepada seluruh tim. Kehadiran Mats Hilger dan Eliano Renders menambah amunisi penting bagi timnas Indonesia. Mats Hilger diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas. Sementara Eliano Renders akan menjadi andalan di lini tengah. Gabungnya dua pemain ini juga membuat persiapan timnas Indonesia semakin lengkap. Pelatih Sintayong kini memiliki lebih banyak pilihan di lini belakang dan lini tengah. Lini belakang yang sudah diperkuat oleh Jai Idzes, Jordi Amat, dan sekarang Mats Hilger menjadi benteng kokoh yang diharapkan dapat menahan gempuran lawan. Sementara itu, Eliano Renders akan memperkuat lini tengah bersama Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kehadiran Renders memberikan fleksibilitas taktik bagi Sintayong untuk mengatur ritme permainan dan memaksimalkan kreativitas di sektor tengah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Maarten Pas kini sudah berada dalam perjalanan menuju Bahrain. Kabar ini telah dikonfirmasi langsung oleh Pas melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Pas membagikan foto dirinya yang tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup di kursi pesawat. Rute perjalanan Pas tidaklah singkat. Dia memulai dari Portland lalu melakukan transit di Dallas dan Dubai sebelum akhirnya mencapai Bahrain sebagai tujuan akhir. Perjalanan panjang ini menunjukkan komitmen besar Pas untuk bergabung dengan skuad Garuda, meskipun kondisinya belum sepenuhnya diketahui setelah absen di pertandingan terakhir FC Dallas. Selain membagikan momen perjalanannya, Pas juga menyampaikan pesan hangat kepada Jai Idzes. Pas secara tidak langsung memberi kode bahwa mereka akan segera bertemu di Bahrain. Namun di balik kegembiraan ini ada sedikit keraguan tentang apakah Pas akan langsung tampil saat Indonesia menghadapi Bahrain. Dalam pertandingan terakhir bersama FC Dallas, Pas absen meskipun ia sempat ikut dalam rombongan tim. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Pas mungkin sedang dalam masa pemulihan atau belum dalam kondisi fit 100%. Meskipun tidak ada konfirmasi pasti mengenai alasan absennya, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pas akan siap untuk tampil di yang sangat penting ini. Sintayong sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Maarten Pas memang akan bergabung dengan skuad sedikit lebih terlambat dibandingkan pemain lainnya. Pas diperkirakan tiba di Bahrain setelah sebagian besar pemain lain sudah mulai beradaptasi dan menjalani sesi latihan. Meski begitu ekspektasi terhadap kiper ini tetap tinggi, Sintayong diharapkan akan memasukkan Pas sebagai pilihan utama di bawah mister gawang. Penambahan Maarten Pas ke dalam skuad akan menjadi dorongan signifikan bagi timnas Indonesia. Kehadiran Pas yang memiliki postur tinggi dan kemampuan refleks yang baik diharapkan mampu menambah kekokohan di lini pertahanan Indonesia. Meskipun Pas bergabung terlambat, keyakinan terhadap kualitasnya sebagai penjaga gawang utama tetap tinggi. Para supporter timnas Indonesia tentu berharap Pas bisa tampil optimal dan memberikan kontribusi maksimal dalam laga yang akan datang. Persaingan untuk memperebutkan posisi bek kiri di timnas Indonesia semakin memanas. Dari 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong, posisi ini menjadi salah satu yang paling kompetitif. Masing-masing pemain memiliki keunikan dan kualitas yang membuat mereka layak diperhitungkan. Kelvin Verdong sejauh ini tampil sebagai pilihan utama di dua laga uji coba terakhir timnas Indonesia. Penampilan Verdong yang konsisten dalam menjaga pertahanan membuat dirinya sulit digeser. Dengan keunggulan dalam menguasai area pertahanan kiri, Verdong juga dikenal tenang dalam situasi-situasi krusial. Namun meskipun Verdong tampil solid, posisi bek kiri belum sepenuhnya aman. Ia harus terus mempertahankan performa puncaknya agar tidak kehilangan tempat. Nathan Chuaon di sisi lain memberikan dimensi berbeda bagi Sintayong. Dalam pertandingan sebelumnya, Nathan menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan tampil sebagai gelandang bertahan. Kemampuan bermain di berbagai posisi ini menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan kemampuan fleksibilitas pemainnya, dan Nathan bisa menjadi kartu as yang siap ditempatkan di berbagai posisi taktik. Meski persaingan di posisi bek kiri sengit, Nathan bisa tetap mendapatkan tempat di starting utama melalui peran yang berbeda.
Sementara itu, Pratama Arhan membawa pengalaman baru setelah memulai debutnya bersama Suwon FC di Liga Korea Selatan. Setelah bergabung sejak beberapa waktu lalu, Arhan akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di salah satu liga paling kompetitif di Asia. Meski baru tampil dalam beberapa pertandingan, pengalamannya di Korea tentu akan menjadi modal berharga bagi Arhan untuk bersaing. Kemampuan lemparan jarak jauhnya serta determinasi yang tinggi membuat Arhan tetap menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya di posisi bek kiri. Shane Patinama kini bermain untuk AS Eupen di Liga Belgia juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebelum bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia, Shane menunjukkan performa gemilang dalam laga yang membawa timnya menang 2-1 atas Rhein United. Penampilan impresifnya tersebut bahkan membuatnya mendapatkan rating tertinggi di antara rekan-rekannya. Di usianya yang menginjak 26 tahun, Shane menunjukkan kematangan permainan dan konsistensi yang membuatnya menjadi pesaing kuat di antara pemain lain. Dengan 4 pemain berkualitas ini, pelatih Sintayong memiliki banyak opsi untuk mengatur strategi di lini belakang. Masing-masing pemain memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri, sehingga pilihan siapa yang akan dipasang di posisi bek kiri bisa sangat tergantung pada lawan yang dihadapi. Namun yang pasti keempat pemain ini akan memberikan persaingan sehat dan mendorong satu sama lain untuk terus meningkatkan performa demi memastikan tempat mereka di tim utama. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.